Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vinska Sabrina Claudia selaku Guru Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Bernia Bintang Harmordani, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 7 dan NIS 16811. Proposal penelitian yang ingin saya bawakan berjudul Analisis Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Siswa SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Kita langsung aja di bab 1 pendahuluan. Bab 1 itu ada latar belakang. SMA Negeri 2 Ngawi atau yang biasa dikenal dengan SMADA merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di Kecamatan Genang, Kabupaten Ngawi. SMADA didirikan pada tahun 1963. Sekolah itu ternyata SMA pertama dan tertua di Kecamatan Genang. SMADA memiliki banyak sejarah yang cukup panjang dengan berkali-kali berganti nama. Sejak tahun pelajaran 2022-2023, SMA Negeri 2 Ngawi mencoba mengibarkan bendera baru, yaitu SMA 2 Ngawi Taruna Indonesia. SMADA juga menerapkan konsep ketarunaan IMER, intelektual, militeri, English, dan religius. Melalui konsep ketarunaan IMER ini, SMA Negeri 2 Ngawi mampu menghasilkan calon pemimpin bangsa yang memiliki intelektualitas tinggi, berwawasan luas, bijaksana dalam mengatasi masalah, serta memiliki akhlak yang baik. Pendidikan merupakan faktor pertama yang paling utama menentukan kualitas bangsa pendidikan. Di dalam melaksanakan proses pendidikan, ada salah satu komponen yang sangat penting untuk bisa melangsungkan pendidikan itu dengan baik, yaitu fasilitas belajar. Fasilitas belajar merupakan sarana prasarana pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Begitu pentingnya fasilitas itu dalam memungkinkan dapat menunjang keberhasilan belajar siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Bisa saja disebut bahwa fasilitas pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang sangat amat penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Beragamnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah atau lembaga pendidikan itu tentu saja bergantung pada kemampuan dari masing-masing sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian dan mengatur warga mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tanpa fasilitas yang baik, sekolah sulit melahirkan siswa yang kompeten. Nah, pada kegiatan belajar itu sangat diperlukan adalah motivasi. Tanpa motivasi, siswa akan sulit untuk giat belajar. Karena motivasi dan belajar itulah merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Motivasi diri untuk terus belajar itu adalah hal yang sangat penting untuk siswa karena motivasi membuat siswa tetap bersemangat dalam belajar. Kita bisa lihat pada saat guru menerangkan kalau murid yang mempunyai motivasi itu akan sering mendengarkan, menulis catatan-catatan yang penting dan selalu bertanya jika kurang mengerti. Jika kalau murid tidak mempunyai motivasi, dia akan lebih sering tidur di kelas, terus tidak memperhatikan guru dan sering ribut. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3, yaitu seperti yang ada di PPT. Setelah itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sama seperti rumusan masalah. Lalu yang keempat ada manfaat. Manfaat penelitian itu ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang kelima ada ruang lingkup penelitian. Yang kedua ada kajian pustaka dan kerangka berpikir. Hakikat tentang belajar. Seperti menurut para ahli seperti itu. Saya langsung menjelaskan menurut saya aja. Belajar menurut saya adalah sebuah proses pengembangan diri yang ada di setiap manusia sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Macam-macam belajar itu ada 5. Lalu kita langsung lanjutkan ke hakikat tentang fasilitas belajar. Sama, hakikat tentang fasilitas belajar ada seperti itu menurut para ahli, lalu saya akan menjelaskan menurut saya sendiri.
Fasilitas belajar menurut saya sendiri adalah fasilitas yang sudah disediakan dari sekolah untuk kita sebagai sarana dan prasarana pembelajaran. Ada macam-macam fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu banyak sekali macamnya seperti yang di atas. Lalu kita langsung lanjut aja ke hakikat tentang motivasi. Hakikat tentang motivasi menurut para ahli seperti yang tertera di atas. Lalu yang motivasi menurut saya adalah yang ada di dalam diri kita itu sebagai pegangan hidup, dorongan untuk mencapai keinginan atau cita-cita atau tujuan tertentu. Macam-macam motivasi ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Lalu yang keempat ada hakikat tentang belajar. Hakikat tentang belajar menurut para ahli seperti yang tertera di atas selalu akan menyebutkan menurut saya sendiri. Hasil belajar menurut saya itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Ada jenis-jenisnya. Hasil belajar itu ada pemahaman konsep, keterampilan proses, dan sikap siswa. Ada kerangka berpikir saya seperti itu. Yang ketiga yaitu bab 3. Kita langsung lanjut ke bab 3. Bab 3 itu ada metode penelitian. Saya melakukan ini waktu penelitian saya itu dimulai dari 10 Februari 2023 sampai tanggal 18 Februari 2023. Waktu dan tempatnya saya melaksanakannya di SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna Indonesia. Lalu ada bentuk dan strategi penelitian. Ada juga data dan sumber. Data dan sumber itu ada data primer dan data sekunder. Yang terakhir ada validasi data dan teknik analisa data. Yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian presentasi proposal penelitian ini dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya dari PowerPoint saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.